Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 9. Ketemu lagi dengan Bu Heni di semester 2 ini. Kita belajar matematika kembali. Nah, hari ini kita masuk di bab pertama di bagian semester 2, yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan. Tapi bagian pertamanya, yaitu khususnya tentang kekongruenan bangun datar. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu kongruen dan sebangun, kalian harus tahu dulu perbedaannya. Apa itu kongruen, apa itu sebangun. Baru nanti kita bahas satu persatu. Oke, berikutnya. Setelah kalian mempelajari dan menyimak video pembelajaran ini, kalian harus bisa mengidentifikasi kekongruenan dua benda atau bangun. Kemudian bisa menjelaskan syarat atau sifat dua bangun yang kongruen. Dan terakhir, bisa menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Nah, yang pertama, Ibu tampilkan di sini ada dua gambar monas besar dan kecil, bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, yang satu besar, yang satu kecil. Sedangkan ini dua koin, bentuknya sama-sama lingkaran, ukurannya juga sama ya. Nah, ini juga sepatu nih, bentuknya sama, persis ukurannya juga sama. Ini ada dua gambar, bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Dan terakhir, ini ada beberapa genteng nih, bentuknya sama semua kan? Dan ukurannya juga pasti sama semua. Nah, di antara gambar-gambar ini ada yang termasuk sebangun, ada yang termasuk kongruen. Mana yang termasuk sebangun, mana yang termasuk kongruen, mari kita pelajari materi berikutnya. Baru kalian bisa menentukan, ya. Nah, perbedaan kekongruenan dan kesebangunan. Kekongruenan itu bisa diartikan sama dan sebangun. Karena kongruen itu kata lainnya sama persis ya. Lambangnya bisa dituliskan seperti ini. Jadi tanda sama dengan, kemudian atasnya dikasih gelombang. Ini lambang dari kongruen, sama dan sebangun ya. Lanjut. Nah, kalau kesebangunan, lambangnya hanya berbentuk gelombang saja. Nah, seperti ini aja ya. Jadi kalau ada lambang seperti ini namanya kesebangunan. Tapi kalau ada tanda sama dengan di bawahnya, ini kongruen ya. Nah, kita pelajari perbedaan antara keduanya. Kalau kongruen itu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Jadi sama persis ya. Kalau kesebangunan bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Itu poin utama dari perbedaan antara kongruen dan kesebangunan. Nah, kalau dari syaratnya, dua bangun datar kongruen bisa dilihat dari besar sudut dan panjang sisi. Ya, dilihat dari dua poin itu, besar sudut dan panjang sisi. Sudutnya bagaimana, sisinya bagaimana, kita perhatikan. Kalau kongruen, sudut yang bersesuaian sama besar. Ini ada kata bersesuaian, artinya letaknya sama ya. Kalau sebangun sama juga, kalau sudut juga yang bersesuaian sama besar. Masih sama nih ya antara kongruen dan sebangun. Yang kedua, kalau kongruen, sisi yang bersesuaian sama panjang. Sedangkan kalau sebangun, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, jadi antara kongruen dan sebangun itu perbedaannya ada di bagian sisi. Ya, kalau kongruen karena sama persis, jadi sudut dan sisinya itu sama semua. Sedangkan sebangun hanya sudutnya aja yang sama besar, tapi sisinya memiliki perbandingan yang sama. Seperti itu perbedaan antara kongruen dan kesebangunan. Semoga dipahami. Nah, hari ini
Ibu menjelaskan bagian kongruen bangun datar saja kesebangunannya di pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya contoh penerapan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini nih. Bentuk pada sarang lebah. Bentuknya sama semua. Segi 6 ya. Diperhatikan bentuknya sama semua, ukurannya pun sama semua. Kemudian yang kedua, tampak jendela rumah. Diperhatikan nih, jendela rumahnya semuanya sama semua, bentuknya persegi panjang, ukurannya juga sama semua. Ini yang Ibu tanda panah ya. Kemudian menara kembar di mana nih? Betul, di Malaysia, menara kembar. Bentuknya sama persis, ukurannya juga sama. Itu termasuk kongruen. Dan papan catur. Bentuknya sama semua, bentuk persegi, ukurannya juga sama semua. Kalian catat kalimatnya aja ya, gambarnya nggak usah dibuat yang ini. Oke, itu penerapan kongruen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya dikhususkan kekongruenan pada bangun datar. Nah, yang atas contoh dari sebangun, yang bawah contoh dari kongruen. Yang atas bangun datar sama-sama berbentuk, betul, belah ketupat ya. Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, maka dikatakan sebangun. Kalau yang bawah bentuknya sama-sama, betul, trapesium. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Itulah kongruen. Nah, hari ini yang kita pelajari hanya bagian kongruennya saja. Yang tadi digambar bagian belah ketupat dan trapesiumnya ya. Ukurannya nggak usah ditulis. Contoh soal supaya lebih jelas. Ibu tambahkan dulu keterangannya. Di sini diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga ABC jika besar sudut. Ini lambang sudut ya. Nggak usah ditulis katanya tapi lambangnya ditulis seperti ini. Nah, sudut. Maka tentukan. Diketahui, Ibu ulang soalnya diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga ABC. Jika besar sudut PRQ 100 derajat dan sudut PQR 35 derajat, maka tentukan yang A panjang BC, kemudian B panjang AB, yang C besar sudut ABC pada gambar berikut. Ini Ibu tambahkan lambang sudut di sini. Sudut ABC. Ya, sekarang kita tulis dulu keterangan-keterangan yang ada di soal. Jika besar sudut PRQ, kalau sudut yang kalian perhatikan yang huruf tengahnya. Sudut PRQ berarti yang ditandai yaitu sudut R, ya. PRQ. Nah, berarti yang di sini nih. Berapa derajat? 100 derajat. Kita tulis. Kemudian sudut PQR berarti kita tulis di sudut Q yang tengah. Q berarti di sini 35 derajat. Oke, sudah kita tulis. Kemudian diketahui lagi panjang PR-nya 20, panjang sisi PQ-nya 25 cm, panjang RQ-nya 24. Namanya sisi itu yang garis-garis ini ya, panjang garis-garisnya. Kalau sudut yang pojoknya. Oke. Selanjutnya di sini ada tanda silang. Berarti ini kan dua segitiga ini kongruen, artinya bentuknya sama. Sama-sama segitiga ya kan? Dan ukurannya juga sama. Nah, yang paling mudah di soal kongruen itu hanya tinggal menyamakan saja karena kedua bangun datarnya sama persis ya. Tinggal disamakan dengan bangun datar yang satunya. Berarti nih yang sudut silang ini, yang sudut C berarti sama dengan yang silang juga, sudut Q, ya kan?
Yang bulat ini sudut A berarti sama dengan sudut R. Kita tulis saja, berarti sudut A sama dengan sudut R, 100. Di sini, sebelum kita jawab, kita tulis dulu keterangan-keterangannya, supaya lebih mudah. 100 derajat. Kemudian yang C ini, yang silang, sama dengan yang silang ini kan, 35 derajat. Kalau lambangnya sama, berarti besarnya juga sama. Nah, tinggal kita jawab satu persatu. Yang A, panjang BC, B ke C, B ke C. Ini garis BC. Ini sama dengan sisi yang mana di sini? Perhatikan. BC antara sudut yang kosong nih dengan yang silang. Berarti di sini yang mana? Kosong dengan silang. Kosong dengan silang berarti P, Q, ya kan? Nih, B, C, nih garis ini nih, ya. Antara yang kosong dengan yang silang. Berarti garis antara yang kosong dengan yang silang yaitu P, Q, ya kan? Berarti BC sama dengan PQ. Berapa? Tinggal dilihat, 25 cm. Udah selesai terjawab. Sekarang panjang AB. AB dari A ke B. AB ini antara yang lingkaran yang bulat dengan yang kosong, ya. Di sini sisi antara yang bulat dengan yang kosong yaitu P ke R. Berarti sama dengan panjang PR. Berarti berapa PR? 20 cm. Oke. Nah, besar sudut ABC. Yang kalian perhatikan yang huruf tengah, B. Sudut B, berarti yang ini yang ditanya kan? Nah, ini yang ditanya. Ini sudah terjawab, dua sudut yang lain udah ada, ini 35, ini 100 derajat. Tinggal kita cari sudut ketiganya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebuah segitiga jumlah besar sudutnya berapa derajat? Betul, 180 derajat. Tinggal kita kurangi dengan jumlah dua sudut yang lain. Berarti dikurangi sudut yang ini nih, ya kan? Yang C, kita pakai tiga huruf, A, C, B. Ini aja deh, Ibu tulis di sini, 180 derajat dikurang sudut ACB ditambah sudut yang ini ya, sudut A. Kalau hurufnya di tengah, berarti B, A, C. Sudut B, A, C. Nah, tinggal kita masukkan angkanya 180 derajat dikurang ACB-nya berapa? Sudut C 35 derajat ditambah, Ibu hapus dulu, ini yang ditanya ya. Oke. Ini yang ditanya, berarti kita lanjutkan, 35 derajat tambah sudut BAC. Berarti ini ditambah sudut BAC. Ini ya. Sudut A kan, A-nya berapa? 100 derajat. Sama dengan 180 dikurang 35 tambah 100, 135 derajat. Jangan lupa tulis derajatnya ya. Berapa? 180 kurang 135, 45 derajat. Itulah besar sudut ABC, 45 derajat. Jadi ini 45 derajat. Seperti itu. Ya, Ibu ulang 180 derajat. Kenapa? Karena jumlah ketiga sudut ini kalau dijumlahkan 180 derajat.
Karena tinggal kita cari sisanya, ya berarti dikurang. Ya, sampai sini semoga dipahami. Jadi, sekali lagi yang namanya kongruen, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Atau sama persis. Ya, jadi tinggal disamakan bangun yang satu dengan bangun yang kedua. Oke, setelah ini dicatat dulu semua catatan sampai contoh soal nomor 1. Kita lanjutkan ke latihan soalnya. Kalian kerjakan di buku latihan. Digambar ya ini. Nah, latihan soalnya ini nomor 1 ini juga digambar. Ibu tambahkan dulu. Ini segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Tentukan panjang DE, DF, dan EF. Lanjut, soal nomor 2. Sama, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ini besar sudut, besar sudut. Ini juga besar sudut. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, nomor 3 trapesium. Intinya sama ya. Segitiga trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Ini sudut, ini sudut. Juga sudut PQR, sudut PSR ya. Nah, nanti kalau diketahui BCD berarti sudut C ya 130 derajat ya, ini 130. Berarti sudut B kalau ditanya ini sama, ini sudut C dengan B karena ini namanya sehadap, jadi 180 ya jumlahnya. 180 tinggal dikurang 130. Dapatlah sudut B ya. Yang sudut D dengan sudut A juga jumlahnya 180. Oke, sampai sini diselesaikan tugasnya tepat waktu, dikumpulkan di GCR. Ya, kalau ada kesulitan ditanyakan ke ibu, boleh japri ataupun di grup. Oke, semangat untuk mengerjakan tugas hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat, walaupun belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.